Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini satu kesempatan yang indah kalau tim penggembalaan MDC kembali untuk telah mengutus, dan ini adalah salah satu sahabat saya, Ibu Listiani. Terima kasih telah datang, akan memberkati kita semua. Selamat melayani Bu Listiani, ayo mari kita sambut. Mari. Anggap rumah sendiri ya Bu Lis. MDC itu kan juga rumah saya juga itu. Silakan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bersama-sama kembali di tempat ini. Tadi Ibu Gembala berkata bahwa anggap seperti rumah sendiri. Ya, saya ini memang kalau orang-orang bilang saya ini MDC, City Blessing. Saya sering melayani di City Blessing yang di Paso, di sebuah desa di Manado ya. Saya sering ke sana. Orang-orang bilang saya ini saya ini MDC City Blessing. Separuh MDC, separuh City Blessing. Tapi saya bersyukur karena Allah itu begitu luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berhenti kepada setiap kehidupan kita. Terima kasih kepada tim pastoral yang sudah mengizinkan saya. Ya, katanya tadi saudara, jadi diizinkan gitu ya. Bapak Ibu, kalau tadi pemimpin pujian berkata bahwa Indonesia sekarang sedang gelap. Indonesia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tapi satu hal, berita baiknya adalah di dalam kegelapan ada terang Tuhan yang bercahaya atas setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah gagal kepada setiap kehidupan kita. Dia Allah yang mengasihi kita, yang telah dibuktikannya dengan mati di atas kayu salib, menanggung setiap dosa kita. Yang akan kita peringati kebangkitannya pada Paskah minggu depan. Unfailing love, kasih yang tidak pernah gagal itu telah dibuktikannya lewat pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini yaitu unfailing love, kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang tidak pernah gagal itu adalah kasih yang tidak ada bandingnya. Kasih manusia seringkali terbatas, bisa berubah-ubah, berkurang bahkan hilang sama sekali. Tapi kasih Tuhan itu berbeda. Dia tidak bersyarat, setia berkorban, mengejar dan memberikan kehidupan pada setiap kita. Bapak Ibu, kalau beberapa waktu yang lalu saya lihat nonton The Last Supper. Saya melihat bagaimana peristiwa pengkhianatan Yudas. Kalau tiap hari dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbuat mujizat, dia ikut di sana. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dia ada di sana. Tetapi dalam waktu yang sama, tidak lama setelah itu, dia bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Petrus yang katanya mau mati untuk Tuhan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan ketika Tuhan Yesus sedang menghadapi masalah yang cukup berat untuk disalib. Di sana dalam waktu yang sama dia mengkhianati Tuhan Yesus.
Dia menyangkal Tuhan Yesus. Bukan mengkhianati tapi menyangkal Tuhan Yesus. Dia berkata, aku tidak mengenal dia. Padahal saat itu yang menegur dia adalah seorang hamba, seorang anak. Tapi dia tidak berani mengakui bahwa dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu, seringkali kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Kalau situasinya aman-aman saja, dia akan menyembah Tuhan. Dia akan berkata, Yesus, puji Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah yang cukup berat, dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kasih Allah yang tidak pernah gagal itu telah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ada satu peristiwa yang dikisahkan di dalam Alkitab tentang kasih yang tidak pernah gagal itu di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 24, yaitu tentang anak yang hilang. Kita akan baca sama-sama Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 mulai sampai dengan 24. Dikisahkan di situ ada seorang, mari kita baca sama-sama ya. Ayat 11, ladies first ya. Yang perempuan dulu, kemudian yang laki-laki. Kita baca ayat 11 mulai 1, 2, 3. Ada seorang, 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh harta, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin kita telah banyak mendengar kisah ini. Kita melihat di sini bahwa sang anak bungsu ini, mulai meminta harta warisan kepada bapaknya. Bapaknya masih hidup tapi dia sudah minta warisan kepada bapaknya. Betapa menyedihkan hal tersebut.
Seorang ayah yang masih sehat walafiat, sang anaknya minta warisan kepada bapaknya. Hal ini merupakan satu penghinaan yang besar. Seolah-olah dia berkata bahwa aku nganggep bapak ini sudah mati begitu. Ketika dia minta bapaknya dengan rela memberikan apa yang menjadi permintaan anaknya tersebut. Dia pergi meninggalkan, setelah mendapatkan harta warisan tersebut, dia pergi meninggalkan bapaknya. Pergi menjual apa yang menjadi warisan itu. Dengan uang yang ada tersebut dia berfoya-foya. Dan setelah uangnya habis, mungkin depositonya sudah enggak ada, uang cashnya sudah enggak ada lagi. Kartu kreditnya mungkin sudah angus begitu. Dia mulai mencari kerja. Ketika dia cari kerja dengan penduduk di sana, dia dapat kerjaan menjaga kandang babi. Ketika dia menjaga kandang babi itu, dia sedang kelaparan. Dan di tengah kelaparan itu dia pengen sekali makan makanannya ampas babi pun tidak diperbolehkan. Bapak Ibu ketika dia mengalami masalah itu, dia kemudian teringat di rumah bapaknya banyak sekali makanan, banyak berkelimpahan. Dia bisa makan dengan kenyang, dia bisa hidup enak di sana. Di tengah-tengah kesulitan itu, dia mulai teringat rumah bapaknya yang begitu berkelimpahan. Bapak Ibu seringkali masalah dalam kehidupan kita menyadarkan kita bahwa kita lebih indah jika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kemudian anak bungsu ini kembali ke rumah bapaknya. Dan kita melihat sambutan yang luar biasa dari sang bapak. Dia tidak dimarahi, dia tidak tapi dia disambut dengan sambutan yang luar biasa. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari peristiwa anak yang terhilang ini. Yang pertama ada 5 kriteria tentang kasih Allah yang tidak pernah gagal itu. Yang kita pelajari dari kehidupan anak terhilang ini. Yang pertama adalah kasih yang tidak bersyarat. Unconditional love. Di dalam Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, Tuhan tidak mengasihi kita karena kita ini layak, tetapi karena Dia adalah kasih itu sendiri. Ketika si bungsu ini datang kepada bapaknya, dia merasa peristiwa yang membuat dia kembali kepada bapaknya, apa tadi? Kelaparan, masalah, uangnya sudah habis, dia mulai ingat sama bapaknya. Bapak Ibu, kalau dalam kisah domba yang hilang sama dirham yang hilang, yang pemilik domba dan pemilik dirham ini mencari. Tetapi dalam kisah ini tidak disebutkan bahwa sang bapak ini pergi mencari anaknya itu di mana. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan ingin kita sadar bahwa kita ini orang berdosa. Dan kembali kepada Bapaknya. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Untuk kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini memerlukan Dia. Bapak Ibu, kalau kasih Tuhan itu unconditional. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Seringkali kasih manusia itu bersyarat. Kalau engkau banyak uang maka aku akan menjadi istrimu. Kalau kamu banyak uang
maka aku akan mengabdi sama engkau. Banyak peristiwa suami meninggalkan istrinya karena dianggap istrinya sudah enggak cantik lagi. Demikian juga istri meninggalkan suami. Karena apa? Karena suaminya sudah enggak bisa memberikan uang yang banyak. Bapak Ibu, kasih manusia itu transaksional. Kalau kamu punya sesuatu, maka aku memberikan sesuatu. Tidak demikian dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu unconditional. Dia tidak bersyarat. Kalau kita lihat dalam kisah selanjutnya bagaimana si sulung itu. Ketika ayahnya mengadakan pesta karena kembalinya si anak terhilang itu. Si sulung itu mulai berkata, aku yang sudah bertahun-tahun ada di rumah Bapa. Aku sudah melakukan segala sesuatu dengan baik. Aku tidak menyakiti hati Bapa. Aku diam di rumah Bapa. Tapi Bapa tidak pernah memberikan pesta yang demikian kepadaku. Bapak Ibu, kasih Tuhan itu tidak bisa dibeli. Kasih Tuhan itu tidak dapat, kita tidak bisa mendapatkan kasih Tuhan dengan perbuatan baik kita. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Bahkan dikatakan ketika kita masih berdosa, Allah itu sudah mengasihi kita. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal untuk mengasihi kita. Mungkin saat ini kita sedang berdoa untuk anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk orang yang kita kasihi. Dan sampai hari ini mereka belum bertobat. Tapi jangan berhenti untuk mendoakan dia. Karena kasih Allah itu tidak bersyarat. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mungkin kita berpikir bahwa, aku sudah berdoa, kenapa kok tambah lama hidupnya kok tambah enggak karu-karuan. Kok tambah lama hidupnya kok tambah jauh dari Tuhan. Apa yang kita doakan, percayalah kasih yang tidak bersyarat itu sanggup untuk mengubah hati seorang kita doakan itu menjadi kembali kepada Bapa. Dia Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Yang kedua, kasih Tuhan itu, kasih yang tidak pernah gagal itu adalah dia setia dan tidak pernah berubah kasih setianya. Ratapan 3 ayat 22-23 katakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, ketika anak terhilang itu pergi dari rumah, bapaknya menunggu, menanti dengan penuh sabar. Dia memang tidak memaksa anaknya untuk pulang. Tapi dengan penuh kesetiaan sang bapak ini menunggu anaknya. Seringkali kesetiaan manusia itu juga pudar. Karena situasi dan kondisi yang ada. Tetapi Allah itu setia. Bahkan dikatakan ketika kita tidak setia, Allah itu tetap setia. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Bukan sebuah kisah ya, ada cerita. Kalau ada seorang bapak gitu ya. Dia ini sudah kontrol ke dokter karena dia orang berduit, dia kontrolnya di luar negeri. Dia kontrol di Penang di Malaysia gitu. Ketika dia kontrol di Penang dinyatakan baik-baik saja.
Orang ini tidak kenal Tuhan, belum percaya kepada Kristus. Kemudian ketika selesai kontrol dinyatakan baik-baik saja, tiba-tiba dia pingin tengok anaknya yang ada di Singapura. Ketika dia tengok anaknya yang ada di Singapura, dia tiba-tiba ketika dia mau turun di pesawat, tiba-tiba anfal. Dia tidak bisa turun dari pesawat. Sehingga dia harus dibopong dengan ambulan untuk pergi ke rumah sakit yang ada di Singapura. Dan sejak hari itu, Bapak itu harus berada di ICU. Dia dalam keadaan sakit yang cukup berat. Kemudian karena saya kenal dengan istrinya. Memang istrinya adalah salah satu teman dari teman saya, salah satu jemaat MDC. Dia cerita gimana ini lagi sakit di Singapura dan lain sebagainya. Akhirnya saya telepon salah satu pendeta yang ada di Singapura, Pastor Jason Fu, yang mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang tahu, yang pernah khotbah di tempat ini. Dia ini, saya minta Pastor Jason untuk mendoakan orang ini. Ketika dia didoakan, ya penyakitnya bertambah lama, bertambah berat. Sudah dikasih lubang lehernya gitu. Tetapi Pastor Jason dengan setia mendoakan orang ini. Ada satu mujizat yang terjadi. Meskipun dia sudah dikasih lubang di tenggorokannya, tiba-tiba dia mengalami kesembuhan. Dia keluar dari ICU, dia kemudian bisa pulang ke Indonesia. Meskipun dengan leher yang dilopang. Tapi satu hal yang sangat menyedihkan. Bapak ini tidak mau datang kepada Tuhan. Meskipun dia sudah didoakan dan mengalami kesembuhan. Tetapi Tuhan itu tetap setia. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Meskipun kita tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan kondisi kita. Dengan keadaan kita. Bapak Ibu, kasih Bapak itu menunggu kita kembali. Menunggu kita datang. Bukan dipaksa untuk datang, tetapi menunggu kita, menyadari kita, memberi kita kehendak bebas untuk datang kepada Dia, menyadari keberdosaan dan datang kepada Dia. Allah itu setia menunggu kita dan kasih-Nya tidak bisa berubah. Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi dengan keadaan yang ada dalam dunia ini. Dengan medsos yang mengatakan ini dan itu. Dia Allah yang setia kepada janjinya. Apa yang dikatakannya ya dan amin. Dia pasti menepati janjinya. Yang ketiga, kasih Tuhan itu unfailing love. Kasih yang tak pernah gagal itu. Ada sacrificial love. Kasih yang berkorban. Kasih yang menyatakan dirinya dalam satu tindakan. Bukan hanya dalam satu perkataan saja. Tetapi kasih Allah itu dinyatakan. Ada pengorbanan dalam kasih yang tidak pernah gagal itu. Ketika sang bapak ini melihat anaknya yang durhaka, anak yang terhilang itu, meminta warisan, itu sesungguhnya merupakan satu penghinaan bagi dia. Orang yang masih hidup kok warisannya diminta. Seolah-olah anak ini berkata bahwa kamu itu sudah mati. Ada satu pengorbanan dari sang bapak. Dia mengorbankan harga dirinya. Dia mengorbankan keinginannya untuk merelakan anaknya pergi. Bapak Ibu, kasih yang mengorbankan diri. Sacrificial love itu telah ditunjukkan oleh Tuhan dengan mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Bapak Ibu,
Itulah pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kasih yang mengorbankan dirinya. Seringkali kasih kita cuma menuntut. Menuntut Tuhan, kalau engkau tidak berkati aku. Kalau engkau tidak memberkati tokoku, aku tidak akan ke gereja. Kalau engkau tidak memberkati bisnisku, aku tidak akan ke gereja. Kalau engkau tidak menolong aku untuk bisa sembuh dari penyakitku, maka aku tidak akan mengikuti engkau. Apakah kita bisa berkata seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego? Meskipun engkau tidak melepaskan aku akan tetap menyembah kepada Tuhan yang hidup. Ada sacrificial love, ada yang pengorbanan. Kasih Allah sudah ditunjukkan di atas kayu salib. Apakah kita juga bisa mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kalau firman Tuhan berkata, dalam hidup ini kita cuma naruh pengharapan sama perkara-perkara yang ada di dunia ini. Cuma makan dan minum saja. Firman Tuhan katakan kita ini orang yang paling malang. Tetapi ketika kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala perkara, maka Tuhan itu peduli atas hidup kita. Ada sacrificial love, ada pengorbanan. Meskipun aku tidak dapat apa-apa, asal aku dapat Yesus dalam hidupku. Itu cukup bagiku. Ketika saat-saat terakhir almarhum dari Bapak Naftali Raharjo, yaitu ayahnya Pak Andreas. Dia sakit keras di rumah sakit Mitra Keluarga. Saya masih teringat dia ngomong, Christ is enough for me. Tuhan itu cukup bagiku. Dia Allah satu-satunya aku miliki, itu cukup bagiku. Sampai detik-detik terakhir dia meninggal dunia, dia ngomong Christ is enough for me. Ada satu pengorbanan. Ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan itu sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Apakah kita juga mengorbankan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan? Banyak sekali orang hitung-hitungan sama Tuhan, ya. Minggu, kalau nggak ada kegiatan baru aku ke gereja. Saya percaya di sini nggak ada. Saya dulu punya teman ya. Oh kenapa nggak ke gereja? Maaf, saya lagi jaga tukang. Maaf, saya lagi ada kegiatan dan lain sebagainya. Setiap minggu pasti ada kegiatan. Bapak Ibu, Tuhan sudah berkorban bagi kita. Yang terbesar sudah Dia lakukan. Pengorbanan yang tidak bisa dibandingkan dengan perkara apapun juga. Itu sudah Dia lakukan. Untuk hal yang terkecil saja kita nggak mau lakukan. Aku buka toko, enggak bisa aku ke gereja. Bapak Ibu ada seorang jemaat yang dia meskipun buka toko tapi dia pagi-pagi, dia ambil ibadah pagi, kemudian dia buka toko. Saya percaya orang yang mengutamakan Tuhan tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Sebagaimana dia janjinya. Dalam Matius 6 ayat 3, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka apa? Semuanya akan diberikan kepadamu. Kasih Allah sudah ditunjukkan lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Apa yang kita berikan untuk Tuhan. Yang keempat, kasih yang mengejar dan mengampuni. Dalam Lukas 15 ayat 20 katakan, ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Tergeraklah oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia. Bapak Ibu, kasih Allah itu mengejar. Kasih Allah itu berlari mendapatkan kita.
Tuhan selalu siap untuk mengampuni kita. Pada saat anak itu datang kepada bapaknya, dia tidak berkata bahwa kamu ini loh, sudah tak kasih tahu. Jangan menghamburkan uang, pakai uang baik-baik dan lain sebagainya. Dia juga tidak berkata, makanya dan lain sebagainya. Bapak Ibu seringkali kasih manusia seperti itu. Ketika anaknya sudah kembali, ketika anaknya mau balik sama orang tuanya, makanya mulai sekarang ini dan itu peraturannya. Kasih Tuhan itu mengampuni. Dia menyambut anaknya. Anak itu dikasih pakaian yang bagus, dikasih cincin. Bahkan dia peluk anaknya. Mungkin sudah berhari-hari anaknya jadi penjaga babi. Tidak mandi. Tapi bapak itu mau memeluk dia. Itu suatu tanda pengampunan yang luar biasa yang dikerjakan oleh sang bapa. Hal yang luar biasa sudah dilakukan Tuhan. Gambaran bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah mengampuni kita, apakah kita juga mau mengampuni saudara-saudara kita? Ketika firman Tuhan katakan mengampuni itu 70 kali 7. Waduh, 1 kali aja susah banget ya. Susah sekali. Saya pernah ada satu jemaat yang marah sama salah satu jemaat yang lain. Dia bilang, aku mau pindah gereja katanya. Gereja A, aku mau pindah sana. Saya bilang silakan. Karena setiap kali aku ke MDC, aku enggak bisa nyembah Tuhan. Siap angkat tangan, aku kelihatan wajahnya. Katanya gitu. Silakan. Monggo. 3 bulan kemudian dia balik lagi katanya. Iya, aku sudah bisa mengampuni dia. Bapak Ibu seringkali kita juga seperti demikian. Ada seorang ibu juga yang tidak bisa mengampuni suaminya. Dia konseling dengan salah seorang hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu berkata, perkara mengampuni itu bukan urusan kita. Tapi mengampuni itu adalah Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, dia pasti memberikan kemampuan bagi kita untuk mengampuni. Ya, ada suatu kisah yang benar-benar tidak bisa dinalar gitu ya. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang ibu yang suaminya ini selingkuh. Bertahun-tahun selingkuh, meninggalkan sang istri. Ketika lari dengan perempuan lain. Ketika lari dengan perempuan lain dan kemudian selang beberapa waktu kemudian bapak ini jatuh sakit. Dia sakit stroke dan tidak bisa jalan gitu. Ketika dia jatuh stroke, dia mulai teringat. Karena yang sama yang muda ini dia ditinggalkan. Gak mau ngerawat gitu ya. Mungkin setelah uangnya banyak diambil, setelah tidak berguna katanya ada uang abang disayang. Tidak ada uang abang melayang gitu ya. Dan istrinya ini yang pertama kebetulan adalah waktu beberapa tahun yang lalu ya. Adalah mama, istri pertama adalah mama dari teman saya. Anak-anaknya sudah bilang, papanya mau kembali, tapi dalam keadaan tidak bisa jalan, dalam keadaan stroke gitu ya. Tetapi sang mama ini adalah seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dia terus merenungkan bagaimana kasih Allah itu mengampuni dia. Kasih Allah yang sungguh-sungguh tidak terbatas untuk bisa mengampuni dia. Dan dia terima suaminya itu. Dia terima suaminya itu
Dia rawat suaminya itu, yang sudah tua, yang di kursi roda, yang tidak bisa apa-apa. Tetapi kembali kepada dia dan dia terima itu. Karena dia meyakini bahwa Tuhan yang menyuruh dia. Sampai akhir hidupnya suaminya itu dirawat oleh istri pertamanya. Bapak Ibu, sungguh suatu pengampunan yang luar biasa. Karena dia melihat pengampunan Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak pernah gagal itu, yang mengampuni dia dan dia juga harus bisa mengampuni orang lain. Bapak Ibu, kalau dengan kemampuan kita sendiri kita tidak akan pernah bisa. Tetapi dengan Roh Kudus, dengan kemampuan yang dari Allah, pasti kita bisa dimampukan untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Yang berikutnya, kasih yang memberi kehidupan dan pengharapan. Bapak Ibu, dikatakan di dalam ayat yang ke-24, diberikannya anak itu baju yang baru. Anakku yang mati dikatakan sudah hidup kembali. Yang mati dari dosa, dia hidup kembali. Tuhan tidak membiarkan kita yang ada di dalam dia, ciptaan baru, kemudian dibiarkan begitu saja. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Ketika kita kembali kepada dia, ada harapan baru, ada kasih pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita baca Roma 8 ya. Roma 8 ayat 38 dan 39. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, tidak akan ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu janji firman Tuhan. Mungkin kita sekarang banyak mendengar berita-berita yang membuat kita ketakutan. Tetapi percayalah, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Unfailing love itu, kasih yang tidak pernah gagal itu, juga menjamin pemeliharaan dalam hidup kita. Dia Allah yang sudah memulai sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dia juga akan terus mengerjakannya di dalam kehidupan Tuhan kita. Kasih Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga menyertai kita sampai kita kembali kepada Dia. Kasih pemeliharaannya itu sempurna. Tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. 5 hal yang dilakukan oleh Tuhan kepada anak terhilang. Yang pertama apa tadi? Kasih itu tidak bersyarat. Seringkali kita mikir, kalau aku baik baru aku dikasihi. Kalau aku beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang berkata, aku enggak doa pagi, Ci. Aku enggak doa pagi, Ci. Aku berdosa. Bapak Ibu, Tuhan tahu persis apa yang kamu lakukan. Seringkali kita membayangkan kalau kita baik-baik saja, baru Tuhan itu mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Sebagaimana kita ada. Bukan transaksional. Kasih Tuhan itu tidak transaksional. Kalau engkau baik, maka aku engkau kasihi. Kasih Tuhan itu kasih yang unconditional. Tidak terbatas oleh apapun juga. Tidak bersyarat. Dan yang kedua, apa tadi? Setia. Dialah yang setia. Dan tidak pernah berubah. Tidak tergantung situasi dan kondisi. Dan yang ketiga adalah kasih itu yang berkorban.
bukan hanya dalam pikiran, tetapi dalam tindakan, dalam perbuatan. Dan yang keempat adalah kasih itu, kasih yang mengejar dan mengampuni. Unfailing love itu mengejar dan mengampuni. Dia bukan mengejar dan memarahi kita, tapi dia mengampuni, dia mengasihi kita. Dikatakan sejauh timur dari barat, Allah menjauhkan kasih, menjauhkan dosa kita. Dan yang kelima, kasih yang unfailing love itu adalah kasih yang memberi kehidupan dan pengharapan. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Allah menyertai kita. Dia memberikan pemeliharaan atas kehidupan kita. Bapak Ibu, apakah kasih Allah itu ada dalam hidup kita saat ini? Apakah unfailing love itu ada dalam hidup kita saat ini? Mari kita cek hati kita. Apakah kita saat ini sudah dingin-dingin saja? Kita sudah bilang, ya aku ke gereja tiap minggu, tapi aku tidak merasakan kasih Allah dalam hidup ini. Aku seringkali hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau aku diberkati baru aku datang. Kalau aku lagi kesusahan, Tuhan sudah lupakan aku. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Sesungguhnya kita yang sudah terima kasih itu juga melakukannya dalam hidup kita. Apakah kita setia? Apakah kita juga benar-benar punya sacrificial love dalam hidup ini? Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Yang lagu yang terakhir itu. Kasih yang sempurna. Kira rapata kaya rama syikira rapata kaya rama syandarara. Tuhan, Kau tidak terbatas untuk mengasihi kami. Kau Allah yang tidak pernah gagal, Tuhan. Oh rapata kaya rama syandarara rapata kaya rama. Oh Jesus, kasih yang sempurna, amin. telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, amin. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kirala mata kaya rama syikira maya rama syikira rarabata. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa bahwa hidup kita ini kering dan tidak merasakan segala sesuatu. Kita mungkin sudah tiap minggu ke gereja, tapi sepertinya kering hidup kita. Mari, angkat tanganmu, katakan Tuhan, ini aku Tuhan, jamah aku, perbarui hidupku Tuhan. Nyanyikan pujian ini sambil kita renungkan
kebenaran firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan menjamah hati kita. Kasih yang sempurna telah Yes Lord. ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Apa kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih. Engkau adalah Bapa dan sosok Bapa yang selalu hadir di dalam hati kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna, yang menyempurnakan balasan cinta kami, kasih kami yang selalu tidak setia, yang selalu kurang percaya, yang terkadang bimbang akan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati. Saya percaya kata-kata firman Tuhan adalah kebenaran yang menguatkan. Biarlah kita tetap dengan yakin dapat berseru kepadanya. Tidak perlu malu, tidak perlu merasa bersalah, tapi seruan-Mu selalu didengar oleh Bapa yang begitu baik. Haleluya. Bapak Surgawi, kalau sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan kami, perpuluhan kami. Terimalah, kami memberi karena Engkau yang sudah terlebih dahulu memberi pengorbanan yang terbesar di kayu salib. Inilah yang kami kembalikan. Bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saat pengumuman ditayangkan Bapak Ibu bisa maju ke depan yang ingin memberikan persembahan. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami percaya bahwa kehadiran Anda bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ada rencana luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi Anda di tempat ini. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 dan ibadah Paskah pada hari Minggu tanggal 20 April 2025. Mari bersama-sama kita datang bersekutu untuk mengingat karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus dan kemenangannya atas dosa. Bagi Bapak, Ibu, atau Saudara
yang rindu untuk bergabung sebuah komunitas, rindu untuk saling mengasihi, dan rindu untuk bertumbuh bersama. Kami mengajak Anda untuk ikut di dalam care cell dan ikut melayani dalam tim pelayanan yang ada. Kami percaya kita tidak hanya diciptakan untuk menikmati gereja, tetapi menjadi bagiannya. Bila Anda rindu untuk melayani, bergabung ke dalam care cell, ataupun untuk informasi lainnya, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui WhatsApp 0898133789. Demikian pengumuman Blessing Center. Tuhan Yesus memberkati. Baktiannya jam 9 dan pasca juga jam 9 pagi. Jadi hanya ada satu kali kebaktian jam 9 pagi. Dan dikatakan oleh panitia di bawah ada kaos yang tersedia yang bisa dibeli untuk memperingati Jumat Agung. Para panitia mempersiapkan kaos, kalau Bapak Ibu mau membeli bisa membeli di bawah seharga Rp85.000. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur. Mari saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan untuk waktu perjumpaan yang begitu indah. Karena hari ini kami sudah diberkati, dibekali dengan firman. Dengan kasih Bapa yang tak bersyarat, kasih yang tak berkesudahan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Tuhan memberkati Engkau Jemaat Surabaya City Blessing. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah berkat bagi keluargamu, bagi sekitarmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.